Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Minggu 2 Juli 2023. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hidup dalam keadilan merupakan hal yang didambakan oleh setiap orang, di mana merasakan Tuhan itu adil di dunia ini. Pagi hari kita sama-sama menikmati indahnya sinar mentari dan panasnya cahaya matahari, dan ketika hujan turun kita pun sama-sama merasakan bagaimana Tuhan adil dalam perbuatannya, dalam ciptaannya kepada setiap orang. Kalau berbicara tentang kasih setia Tuhan, kita bisa ada sampai dengan hari ini, kita masih boleh bernapas, kita masih boleh beraktivitas. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Ketika kita dengar bahwa upah dosa adalah maut, tapi ketika kita berdosa, kita masih tetap hidup. Itu merupakan anugerah, itu merupakan kasih setia Tuhan yang besar, yang tidak pernah kita dapat dari yang lain. Bagaimana Tuhan yang mengasihi kita, mengizinkan kita untuk tetap ada. Bahkan dosa yang telah kita buat itu, Dia relakan anaknya yang tunggal demi kita boleh dibebaskan dari dosa, ditebus dari dosa, dan menerima keselamatan yang telah disediakan oleh anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak saudara, pemazmur dalam nats sapaan rohani pada hari ini boleh mengarahkan kita, mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Tuhan. Bahkan dikatakan kasih dan kesetiaan berjalan di depan Tuhan. Allah yang adil, Allah yang penuh kasih setia itu yang ada dalam hidup kita, yang ada bagi kita, boleh senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Hal ini menunjukkan bahwa Dia tidak hanya sekedar Allah yang transenden, yang nun jauh di surga, tetapi Dia Allah yang imanen, yang ada bersama-sama dengan kita, yang ada di tengah-tengah kita. NN berkata, tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran, tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan. Lalu Aristoteles berkata lagi, semua kebijakan dapat diukur dengan keadilan. Bagaimana suatu kebijakan harusnya dapat diukur dari yang namanya keadilan. Allah yang adil dalam hidup kita, yang senantiasa bersama-sama dengan kita, yang senantiasa memberkati hidup kita. Keadilan Tuhan dinyatakan juga ketika kita bersalah, kita juga mendapatkan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Terelie berkata, hanya kesetiaan pada prinsiplah yang akan memanggil kesetiaan-kesetiaan terbaik lainnya. Allah yang setia itu, yang telah memberkati hidup kita, mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kasih setianya dan menegakkan hukum dan keadilan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus mengerjakan keadilan dan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.